Jadi hanya 2 orang tidak berangkat? Oh iya, banyak ya ternyata ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, coba silahkan cek kanan kiri apakah masih ada sampah atau tidak. Masih. Ya, silahkan dibuang dulu nggak nih, kan ada. Nanti boleh kamu. Sudah rapi, sudah rajin ya. Belajarnya. Barang-barang selain alat tulis silahkan disimpan dulu di tas. Sudah? Oke. Pada minggu kemarin kita sudah belajar terkait cermin cekung dan cenggung. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar terkait apa? Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas nih. Yang pertama, dilarang makan dan minum kecuali minum air putih itu diperbolehkan ya. Kemudian dilarang berbicara sendiri kecuali nanti waktu diskusi. Terus maksimal 2 orang ya kalau mau izin ke toilet. Yang terakhir dilarang bermain handphone kecuali nanti juga ibu izinkan. Sepakat nggak ini? Oke, sepakat ya. Oke, kita masuk ke bagian upper sense. Coba, pernahkah kalian menggunakan atau pernah nonton detektif? Pernah nggak? Pernah nonton ya? Biasanya sering pakai kaca besar tuh, iya nggak? Nah, kira-kira nih bagaimana keadaan kita kalau kita pakai alat itu? Terlalu gede, zoom ya. Kemudian jika rambut jauh, kenapa menggunakan lensa cekung? Sementara rambut dekat menggunakan lensa cekung. Oke, hari ini kita akan belajar terkait itu. Oke, tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, mulai percobaan tes. Murid dapat menjelaskan proses pembiasan cahaya, sifat bayangan, dan pembesaran bayangan pada lensa cekung. Kemudian yang kedua pada lensa cekung. Untuk manfaat pembelajaran hari ini, ya diharapkan setelah kalian belajar terkait materi hari ini, kalian dapat mengaplikasikan konsep lensa cekung dan cekung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alur pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama itu ada lembar kerja murid. Nanti kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti ibu kasih LKM atau lembar kerja murid gitu ya. Kemudian silakan nanti berdiskusi bersama. Dan yang terakhir nanti ada pengerjaan post test. Jadi mohon dilaksanakan dengan baik karena nanti ada penilaian ya. Nah, penilaiannya apa aja? Yang pertama ada kognitif, pengetahuan kalian. Kemudian yang kedua ada sikap, dan yang terakhir ada keterampilan.
disesuaikan sesuai dengan perintah yang ada di sini. Kita klik bagian lensa. Nah, akan muncul seperti ini. Sama nggak? Sama ya? Sudah? Sudah sampai sini belum? Sudah, Bu. Mbak Feli sudah? Sudah. Oke. Jika sudah, silakan bagian pensil ini kita ubah menjadi anak-anak bentuknya. Nah, bentuk anak-anak seperti ini. Sudah? Sudah. Kemudian kita atur dulu nih sesuai perintah yang ada di sini. Fokus virtual image labelnya kita klik checklist semua. Nah, sudah? Nah, radiusnya di situ berapa? Di LKM-nya 80, sudah sesuai ya. Indeksnya 1,5. Nah, diameternya kita ganti menjadi berapa, Mbak Sita? 100, betul. Jadi 100, nah kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, kalau diperhatikan, nanti jangan lupa itu kan di bagian tabel kalian mengerjakan ada yang namanya lensa cekung, ada yang cekung. Nah, kalau ini yang apa? Ini lensa apa ini? Nah, Ibu kalau mau diganti lensa cekung gimana? Gantinya di bagian ini. Nah, ini lensa cekung. Oke, kita coba dulu ya biar kalian paham. Yang pertama di sini tabelnya itu jarak fokusnya 80, di sini sudah 80 ya. Kalau mau dicek seperti ini, kita pinjam dulu top garis horizontal, kemudian disesuaikan di sini. Kita zoom. Nah, sudah 80 ya? Betul? Betul. Ya, sudah sesuai. Berarti kita tinggal menyesuaikan jarak bendanya. Di sini sudah diminta 3 bentuk ukuran yang berbeda. Ada yang 40, 100 dan 200. Silakan disesuaikan. Nah, ini bagian bendanya. Di sini bisa kita ubah-ubah ya sesuai yang diminta. Di situ kan 40, berarti kita ini 40 tingginya. Kalau tingginya gimana, Bu? Garisnya kita pakai yang bentuk vertikal ini. Nah, di sini ukurannya apa? Sudah? Silakan nanti yang diminta di sini jarak bayangannya. Nanti silakan diukur bayangannya ada di mana ya? Bayangannya ada di sini. Berapa nih? 8. Ya, silakan dicoba. Ibu keliling ya. Bu, itu ada tulisan virtual itu apa? Oh, itu sifat bayangannya di sini. Nanti kalian juga mencari sifat-sifat bayangannya. Virtual berarti maya gitu, Bu. Ya, virtual berarti maya. Kalau yang nyata, Real. Kalau yang nyata nanti punya real. Oke, buat pengetahuan juga, silakan di scan dulu bahan ajarnya. Ini buat tambahan-tambahan materi ya. Di situ juga nanti dijelaskan sifat-sifat bayangannya juga ada. Silakan di scan. Sudah? Bu, Mbak Tiasa membangun dia membuka tulis. Oh, gimana? Kenapa ini Mbak Dwi? Dia coba, silakan. Hitungannya ayo, mereka diskusi. Kalau Mbak Dwi udah aman? Sudah Ibu? Sudah. Iya, ya. Kok punya aku canggih ya, ada pensil ini. Dia udah pensil ganti. Gede banget.
sifat bayangannya yaitu diperbesar, maya, tegak. Untuk jarak benda yang 100 cm itu jarak bayangannya 440. Sifat bayangannya nyata, jarak diperlukan diterbalik. Untuk jarak benda yang 200, jarak bayangannya 130. Sifat bayangannya yaitu nyata, diperbesar, terbalik. Oke, nyata, diperbesar, terbalik. Yang lainnya mau diperhatikan, ayo udah. Kesimpulannya yaitu dari praktikum tadi kita dapat mengetahui sifat lensa cembung yaitu maya, nyata, maya, berbesar atau berkecil dan tegak atau terbalik. Maya atau nyata ya? Maya nyata, diperbesar diperkecil, atau tegak atau terbalik. Tergantung jarak bendanya terhadap itu Sudah. Teman-teman sudah ditayangkan atau enggak? Ada yang mau bertanya? Jawabannya sama semua apa enggak ini? Oke, sama ya. Oke, yang cekung gimana nih kelompok 2 yang cekung? Oh, yang cekung. Ya. Iya. Oh iya, Mbak Nisa, silakan. Gimana nih? Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami ternyata dan saya berbeda dengan yang satu. Ya, gimana itu? Kenapa berbeda yang satu? Benar ternyata sifat bayangannya itu maya dan terbalik. Oke, walaupun jarak semuanya berbeda tetap konten ya. Iya. Sifat bayangnya apa tadi? Maya, tegak, kecil. Iya, betul. Kinestetik sekali. Ya. Silakan ditutup dulu kelompok 1. Baik teman-teman, ini sudah presentasi dari kelompok 1. Tutup, assalamualaikum, dadah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke, di sini ada tambahan materi sedikit. Jadi tadi kita sudah belajar terkait lensa ya, terutama mengetahui letak bayangannya di mana, kemudian sifat-sifat bayangan dari benda gitu ya. Nah, sebetulnya apa itu lensa? Ya, ada yang mau membantu membaca Mbak Fitri? Ya. Lensa adalah benda bening atau transparan yang dapat membiaskan cahaya dan memiliki 2 permukaan. Salah satunya yaitu keduanya melengkung dan berfungsi untuk mengatur arah cahaya sehingga dapat membentuk bayangan. Iya, betul sekali. Lensa ini salah satu contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang pakai juga ini, Mas Rizky juga pakai. Nah, Mbak Fitri, Mbak Tias, banyak yang pakai ya? Saya juga pakai. Iya, Mbak Sinta juga pakai. Jadi lensa itu benda bening, transparan, dapat membiaskan cahaya. Kemudian tadi ada 2 jenis, ada yang cembung, ada yang cekung. Nah, kalau lensa cembung itu disebut dengan lensa konvergen. Konvergen itu apa? Mengeluarkan cahaya. Jadi di bagian tengahnya itu biasanya tebal daripada di bagian tepi. Nah, tadi kan sudah mencoba pet ya. Sebenarnya pet itu gambarannya seperti ini tadi. Ruang-ruangannya, ruang benda, ruang 1, 2, 3.
Sudah? Sudah paham? Alhamdulillah. Paham.